Halo, saya Miriati Aduhaning, NIM 21070100234. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menyampaikan salah satu penyakit tidak menular, yakni artritis. Apa itu artritis? Artritis berasal dari bahasa Yunani yang adalah arton atau sendi dan itis atau peradangan. Artritis atau radang sendi adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi di dalam dan sekitar persendian tubuh. Sendi merupakan titik di mana dua atau lebih tulang berkumpul seperti pada pinggul dan juga lutut. Di Indonesia, artritis lebih dikenal sebagai rematik. Namun, pada dunia medis lebih dikenal sebagai istilah artritis. Epidemiologi artritis. Berdasarkan variabel waktu, orang dan juga tempat, artritis terjadi pada kelompok umur lebih dari 15 tahun berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 sebanyak 7,3%. Prevalensi artritis tertinggi berada pada Provinsi Aceh sebanyak 13,3%. Sedangkan yang paling terendah berada pada Sulawesi Barat sebanyak 3,2%. Dan NTT berada pada urutan ke-29 dari 34 provinsi di Indonesia. Yang berikut adalah variabel orang. Artritis atau radang sendi ini lebih tinggi terjadi pada kelompok umur perempuan sebanyak 8,5%. Hal ini disebabkan antara lain perubahan hormon pada wanita yang mempengaruhi sistem imun tubuh, rentan terjadi penyakit autoimun seperti artritis ini. Yang berikut penyebabnya adalah gaya hidup atau pola makan. Dan yang berikut adalah usia. Sesuai hasil Riskesdas, semakin bertambah umur, semakin meningkat pula kasus artritis. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa adanya hubungan antara usia dan juga artritis. Yang berikut ini adalah variabel tempat. Kejadian artritis lebih tinggi pada masyarakat pedesaan sebanyak 7,8%, sedangkan pada masyarakat perkotaan sebanyak 6,9%. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pengetahuan terkait penyakit artritis atau radang sendi ini. Yang berikut, akses pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau di wilayah pedesaan. Dan faktor yang berikut adalah sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang jauh berbeda dari perkotaan. Beberapa faktor risiko yang akan meningkatkan risiko terjadinya radang sendi atau artritis ini adalah yang pertama, pertambahan usia. Risiko artritis atau radang sendi ini akan meningkat seiring bertambahnya usia, sehingga radang sendi ini lebih banyak menyerang pada usia dewasa atau lansia. Dan faktor risiko yang kedua adalah jenis kelamin. Artritis lebih banyak menyerang pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Namun perlu diingat bahwa artritis jenis yang lain pun akan menyerang lebih banyak pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Dan faktor risiko yang ketiga adalah cedera atau kecelakaan. Risiko tinggi akan terjadi pada seseorang yang pernah mengalami cedera saat melakukan aktivitas berlebih maupun berolahraga berlebihan, dan juga pada seseorang yang pernah mengalami kecelakaan. Dan faktor risiko yang keempat adalah obesitas atau kegemukan. Sendi yang menahan beban berat berlebihan berkepanjangan berpotensi sangat tinggi akan mengalami kerusakan pada bagian pinggul dan juga pada bagian lutut. Dan faktor risiko yang kelima adalah riwayat keluarga. Risiko artritis atau radang sendi ini akan meningkat pada seseorang yang memiliki anggota keluarga kandung seperti orang tua maupun saudara kandung yang mengalami radang sendi, berpotensi sangat tinggi pula mengalami penyakit yang sama. Ada banyak jenis dari penyakit artritis atau radang sendi ini. Namun, 4 jenis yang lebih sering terjadi yakni yang pertama,
Osteoartritis atau OA umumnya terjadi kerusakan tulang rawan sendi sehingga adanya pembesaran sendi dan hambatan gerak pada sendi. Dan umum terjadi pada usia lebih dari 40 sampai 50 tahun dan lebih banyak terjadi pada kelompok perempuan. Dan yang kedua adalah artritis rheumatoid atau AR. Nah, jenis ini terjadi setelah radang sendi berkembang lebih lanjut dan gejalanya adalah cepat lelah. Dan jenis ini terjadi pada usia 40 tahun atau lebih dan lebih didominasi pada kelompok perempuan. Dan yang ketiga adalah olimyalgia rematik. Nah, ini terjadi rasa nyeri dan kekakuan pada leher serta bahu dan pinggul dan umum terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Dan yang keempat adalah artritis gout atau pirai. Dan ini terjadi lebih banyak pada laki-laki sebanyak 90% dan terjadi pada usia lebih dari 30 tahun. Dan sedangkan pada wanita terjadi saat mendekati masa menopause. Dan jenis ini lebih banyak menyerang pada area lutut, tangan, dan juga kaki. Beberapa gejala yang akan muncul atau timbul pada seseorang yang mengalami radang sendi atau artritis antara lain nyeri pada anggota gerak, kelemahan otot, radang pada sendi, kaku pada sendi, kontraksi otot, gangguan fungsi, sendi menjadi bunyi dan juga goyah, serta timbulnya benjolan pada persendian. Fisiologi artritis terjadi akibat reaksi autoimun dalam jaringan atau yang biasa dikenal dengan proses fagositosis. Dalam prosesnya menghasilkan enzim dalam sendi dan selanjutnya enzim akan memecah kolagen dan terjadi edema atau pembengkakan. Lalu terjadi proliferasi atau pembelahan membran sinoval dan membentuk panus. Panus akan menghancurkan tulang rawan dan akan terjadi erosi pada tulang. Akibatnya permukaan sendi akan hilang dan gerak sendi menjadi terganggu, sehingga terjadi nyeri pada otot karena serabut otot mengalami perubahan degeneratif dan hilangnya elastisitas dan kekuatan pada otot. Program pengendalian dan pencegahan penyakit artritis atau radang sendi ini berada di bawah naungan Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular atau P2PTM yang sudah ada sejak tahun 2005. Nah, beberapa program atau kegiatan yang sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan atau sementara dijalankan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan di Indonesia seperti Posyandu Lansia, pembentukan Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis, pembentukan Posbindu PTM, pelayanan kesehatan geriatri, dan beberapa program serta kegiatan lain.